target ya, target tanam porang kita di musim yang akan datang. Karena kalau kita berbicara target yang yang dihasilkan dari umbi ya, umbi yang kita hasilkan nanti itu akan berpengaruh pada jarak tanam kita, kawan. Agar apa? Ya tentunya adalah agar lahan kita itu lebih efektif ya, lebih efektif, dan tentu isi dari sebuah lahan itu adalah sangat banyak ya. Akan tapi meskipun banyak, tetapi hasil yang kita targetkan itu insya Allah tercapai. Ya, tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi dalam memenuhi target yang akan kita gunakan dalam musim tanam yang akan datang. Di sini kita berbicara ada katak super ya, katak super yang kurang lebih sekilo isi 100 ya. Ini adalah katak yang kita tanam dengan target adalah satu musim panen dengan target umbi adalah 1 kg. Kemudian yang kedua, ini ada katak-katak kecil ya, ukuran semacam ini. Ini adalah katak yang kurang lebih isinya adalah 500 up ya, ya, isinya adalah sekitar 500 up. Kemudian yang ini adalah katak yang isi kurang lebih 300-350 ya. Ini adalah yang katak seukuran yang kita tanam di lahan. Kalau yang ukuran ini memang kita belum tanam musim ini ya. Musim ini kita belum tanam yang seukuran ini. Kalau yang ukuran 300-350, kemudian ukuran yang 100 ya sudah kita tanam dan sudah kita sampling hasil yang kita dapatkan di lahan. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara, bagaimana kita untuk meningkatkan produktivitas lahan kita sehingga lahan kita tidak terbuang sia-sia. Pertanyaan saya untuk kawan-kawan petani itu kira-kira target yang akan dicapai itu adalah apakah satu musim ingin panen ya, artinya bahwa pabrikan itu menerima umbi produksi itu biasanya adalah minim 0,5, tapi ada beberapa pabrikan memang yang siap menerima umbi produksi itu adalah minimal 8 on kawan ya, minimal adalah 8 on. Nah ini tentunya adalah menjadi target. Kalau musim panen berarti targetnya adalah minim ya, kita targetkan adalah minimal sekitar 7 on lah, berarti nanti bisa kita bongkar bral semuanya dan bisa untuk langsung jual ke pabrik ya atau ke pengiris. Kemudian yang kedua, target yang kita harapkan adalah umbinya sebesar apa, dan kemudian akan di2 musimkan atau akan kita 1 musimkan. Ini adalah kata-kata ukuran yang tadi saya sebutkan adalah isi 500 up ya, kemudian yang ini adalah isi 300-350, kemudian yang ini adalah katak super. Nah di sini kita juga ada sampel umbi ya, umbi ini ada umbi yang beratnya adalah 2 on. Ini umbi yang beratnya 2 on sebesar ini kawan, kalau kita genggam sebesar ini di permukaan tangan saya. Kemudian yang ini ada umbi yang beratnya adalah 1 on ya, 1 on ini kalau digenggam besarnya segini di telapak tangan saya. Kemudian yang ketiga ini adalah umbi yang beratnya adalah 3 on ya, kalau kita genggam di tangan sebesar ini. Kemudian yang terakhir ya, inilah umbi yang kita timbang tadi ya, ini beratnya adalah kisaran 1 kg. Yang ini juga 1 kg. Nah kemudian umbi yang 1 kg ini diameternya itu berarti kalau kita ukur ya, contoh misalnya yang ini kalau kita ukur berarti dia itu kurang lebih memiliki diameter sekitar 14 cm kawan ya. 14 cm itu sudah masuk ke 1 kg. Kemudian yang kedua, untuk umbi yang sebesar 1 on ini ya, diameternya adalah sekitar 6 cm. Kemudian untuk umbi yang 2 on ini ya, diameternya adalah sekitar 8 cm ya. Kita coba ukur ulang ya, diameternya adalah di angka 8 ini ya, 8 cm. Kemudian umbi yang 3 on ini adalah diameternya 9 cm kawan ya, diameternya adalah 9 cm.
Nah, oleh karena itu ya, kita tanam itu jarak yang ideal itu seperti apa? Ya, jarak ideal itu adalah jarak yang yang kita tentukan ya, kita targetkan itu umbi yang akan dihasilkan nanti itu seberapa. Kalau kita tanamnya adalah katak yang sebesar ini, kemudian jarak idealnya kita taruh seperti yang disampaikan oleh teman-teman ya. Contoh misalnya kita targetkan ini 30 cm semacam ini maka lahan akan terbuang banyak ini kawan. Ya, sebentar kita break dulu karena hujan baru datang, kita lanjutkan nanti sebentar kawan. Yuk kita lanjutkan kembali, hujan sudah reda kawan. Alhamdulillah daerah kami diguyur hujan walaupun sebentar. Untuk orang yang di lahan kami semoga saja bisa bertahan sampai nanti di penghujung bulan Mei sehingga durmanya genap di angka 8 bulan kawan. Ini ya adalah katak yang tadi ukurannya kecil. Kalau kita menggunakan jarak tanam yaitu adalah 30 cm ya, walaupun ini nanti di 2 musim kan, maka di sini kita akan banyak lahan yang kosong kawan. Di sini nanti akan ditumbuhi gulma-gulma dan akan memakan banyak biaya dalam mengantisipasi gulma atau mencabuti gulma. Nah, kemudian bahwa ketika kita tanam menggunakan jarak semacam ini ya, di lahan 1 hektar lah ya, 1 hektar itu kurang lebih nanti ketika kita tanamnya jarak 30 satu bedeng ya, satu bedeng yang bedengnya lebarnya antara 90 sampai 1 meter, kemudian saluran airnya adalah 40 cm, ini kurang lebih akan berisi ya, jumlah bibitnya sekitar 65.000 tanaman ya, 65.000 tanaman. Nah, ini nanti kalau kita tanam jarak semacam ini, maka ya dalam 1 musim itu kita akan membutuhkan biaya pupuk 1 hektar ya, kemudian kita akan membutuhkan olah lahan 1 hektar, sewa lahan 1 hektar, kemudian biaya penyiangan ya adalah 1 hektar. Maka kalau diakumulasikan adalah sewanya kita hitung adalah 10 juta, kemudian olah lahannya adalah 10 juta, pupuk dasarnya kita hitung juga adalah 10 juta. Kemudian biaya penyiangan, 1 kali penyiangan adalah 2 juta. Kemudian kalau sampai masa dorman itu kurang lebih membutuhkan penyiangan adalah 5 kali, maka 10 juta. Ini membutuhkan biaya adalah 40 juta sendiri kawan. Nah, kemudian nanti dilanjutkan musim kedua ya, itu kita akan membutuhkan biaya yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kita membutuhkan biaya sampai 80 juta rupiah. Bagaimana kalau kita tanamnya jarak 10 cm kawan ya, 1 kita tambah lagi semacam ini, berarti asumsinya adalah jarak dari pinggiran got ya atau saluran air adalah 10 cm, kemudian jarak antar biji adalah 10 cm. Maka ketika kita membuat bedeng adalah 100 meter, maka akan berisi adalah 10 biji katak, atau dalam 1 bedeng berisi adalah 10 baris kawan ya, 10 baris tanaman. Nah, kalau 10 baris maka asumsinya adalah bahwa dalam 1 hektar itu bisa berisi kurang lebihnya adalah sekitar 400.000 tanaman ya, 400.000 tanaman. Nanti jaraknya pun persegi ya, kemudian yang sebelah sini juga 10 cm ya, kemudian yang sini juga 10 cm, yang sini adalah 10 cm. Maka ketika kita ingin tanam ya, target di 2 musim itu adalah 1 hektar, maka alangkah baiknya kita tanam biji-biji katak sekecil ini adalah di lahan pembibitan, yaitu kita hanya butuh lahan sekitar 2000 sampai 2500 meter persegi. Otomatis sewanya adalah 1/4 dari 10 juta, 2.500.000. Kemudian olah lahannya adalah 1/4-nya adalah 2.500.000. Kemudian biaya pupuk dasarnya adalah 1/4-nya juga 2.500.000. Kemudian biaya penyiangannya ya sama, 1/4-nya adalah 2.500.000. Berarti kita irit kurang lebih adalah 7.500.000 kali 4. Berarti kita irit adalah sekitar 30 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, kalau dibongkar nanti biayanya memakan biaya. Untuk lahan 2000 meter persegi sampai 2500 itu asumsi saya adalah menghabiskan biaya sekitar 2 juta sampai 2.500.000 rupiah untuk sekali bongkar
Maka kalau kita kalkulasikan tadi, kita butuh biaya di awal adalah 30 juta ketika kita menggunakan jarak tanam 30 cm ya. Kalau kita tanamnya dengan menggunakan jarak ini, maka kita irit adalah sekitar 30 juta. 30 juta kalau dikurangi biaya panen ya, kemudian tanam lagi, taruh ya, kita mahalkan 7,5 juta ya, 7,5 juta, maka nanti kita akan irit biaya sekitar 20 juta lah ya. Kita genapkan lagi adalah 10 juta biar enak ngitungnya, yaitu kita genapkan adalah 10 juta. Maka kita bisa irit biaya dalam satu musim adalah 20 juta kawan ya, 20 juta. Nah, kemudian ya, asumsinya untuk katak syukuran ini ya, syukuran ini kalau kita tanam dalam satu musim ya, satu musim itu kurang lebih ini adalah umbi yang 2 on, kita taruh di sini. Kemudian ini adalah umbi yang 2 on, kita taruh di sini. Ini masih ada jeda sekitar 1 cm. Apakah perkembangan umbi itu bisa semacam ini? Iya, bisa. Karena apa? Karena tentu kawan-kawan pernah lihat ada katak yang super semacam ini, dia sekali tumbuh langsung 2 tunas, dan digali pun dia menghasilkan adalah umbi jumlahnya ada 2 dan dia berhimpitan ya, berhimpitan semacam ini, tapi mereka tumbuh besar, sama-sama besar. Ini kalau targetnya adalah 2 on ya, kalau targetnya 2 on. Kalau targetnya 1 on kawan ya, 1 on, ini targetnya 1 on, kita nah, maka jaraknya masih ada sisa banyak kan. Nah, kemudian di musim akhir ya, ketika sudah dorman, ini kita bongkar ya. Nah, bongkarnya itu kalau bisa adalah lahan pembesarannya sudah diolah, sudah siap ya, sudah dibiarkan ya, pupuk sudah masuk, sudah dibiarkan 2 minggu atau 3 minggu. Nah, ini kita bongkar ya, kita bongkar, ada tim yang bongkar, ada tim yang tanam. Maka kita tidak butuh tempat untuk menyimpan umbi-umbi tersebut di rumah atau di gudang kawan ya, kita langsung bongkar tanam. Maka kita akan mengirit biaya dalam rangka untuk karantina umbi. Nah, ini adalah contohnya ya, ketika kita menghasilkan 1 on saja ya, 1 on itu kurang lebih masih ada jeda sekitar 2 cm ya, 2 cm lebih lah ini kalau 1 on. Kalau tadi 2 on itu berarti apa, ada jeda sekitar 1 cm. Maka kita nanti akan mengirit biaya dalam satu musim. Setelah kita bongkar, tanamnya adalah menggunakan jarak ideal. Contoh misalnya kita tanam menggunakan jarak 30 cm ya, ini 30 cm. Nah, ketika kita tanam menggunakan jarak 30 cm semacam ini ya, 1 meter bedengan itu kurang lebih ini bisa diisi adalah sekitar 3 baris dalam satu bedeng. Maka isinya adalah 65.000 tanaman ya. Berarti nanti kalau tadi kita sudah di lahan pembibitan itu adalah 1 hektar isinya 400.000 tanaman, maka di musim kedua kita dari biji katak ini sudah punya lahan kurang lebih 400.000 tanaman dibagi 6 ya, 65 ya, kurang lebih kita ketemunya adalah sekitar 8 ya, 8 hektar kawan ya, kurang lebih sekitar 8 hektar ya. Padahal kita tanamnya hanya 1 hektar dari biji katak semacam ini. Ini adalah pemikiran saya bagaimana kita mengefektifkan lahan. Nah, kemudian ya, ini tadi kita berbicara adalah lahan pembibitan ya. Alangkah baiknya kita tanam jarak dekat kawan, 1 bedeng 1 meter, diisi adalah 10 baris. Nanti asumsinya per dorman itu kita menghasilkan adalah berapa, 2 on atau 1 on umbi yang akan dijadikan tanam di musim berikutnya. Kemudian katak yang dihasilkan kawan ya, berapa banyak katak yang dihasilkan. Contoh ya, ketika kita tanam dari biji semacam ini ya, batang pertama tidak ada kataknya lah, batang kedua sudah ada kataknya, batang ketiga sudah ada kataknya, batang keempat sudah ada kataknya. Maka asumsinya kalau ya dalam satu batang itu ada minim 2 biji ya, 2 biji kali 3, maka kita sudah mendapatkan 6. Kita hitung 5 saja lah, 5 biji katak. 5 biji katak kalau tanaman kita ada 400.000 tanaman, berarti kita sudah punya berapa itu? Berarti kurang lebih 5 kali 400.000, kita ada 5 kali 4 ya, berarti ada 2
berapa itu, 2000 ya, 400.000, 4 ya, 4 kali berapa tadi, 5 ya, 4 kali 5 itu 20 ditambah 0 adalah 400.000, berarti kita sudah punya tanaman kurang lebih adalah 2 juta tanaman kawan ya, 2 juta calon biji di musim pertama dari hasil katak yang dihasilkan dari lahan pembibitan tadi. Nah, katak-katak yang sudah dihasilkan tadi tanam lagi dengan jarak dekat ya, dengan jarak dekat di lahan pembibitan. Kemudian umbi-umbi semacam ini ditanam dengan jarak ideal. Maka nanti di musim berikutnya kita sudah punya 8 hektar ya, katak-katak yang kecil-kecil semacam ini bisa ditanam lagi di lahan pembibitan. Maka nanti setelah ya durasi waktu, jangka waktu 2 musim ya, 2 musim, maka nanti setiap musim kita akan panen sekitar 8 hektar, 8 hektar, 8 hektar semacam itu. Ini adalah pemikiran saya semacam ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tanamnya adalah biji katak yang ukuran 350 ya. Ini kita tanam menggunakan jarak 25 kawan ya. 25 pun kalau kita menghasilkan contoh ya. Ini umbi 1 kilo. Kemudian kita jajarkan dengan umbi 1 kilo ya. Kita geser dulu dikit. Ya. Umbi 1 kilo ini porosnya, kemudian ini porosnya ya, ini jarak tanam kita hitung 20 ya, 20 ya, ini pas di poros ya, ini pas di poros ya, as dari umbi, kemudian ini kita paskan dari as umbi. Ini pun kalau kita tanam dengan jarak 20 pun ini masih ada celah ya, atau sisa jarak antar umbi itu kurang lebih ada sekitar berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 cm kawan. Atau kalau kita hitung lah, kita hitung ada ya, ada 5 cm sampai 6 ini ya, sekitar kita hitung adalah 5 cm saja ya. Berarti ada jeda antar umbi adalah 5 cm. Idealkah umbi semacam ini? Iya, ideal. Asalkan lahan tadi ada syarat-syarat tertentu yang kita sampaikan di awal. Satu ya, olah lahannya kita maksimalkan. Kemudian pemberian pupuk dasarnya kita maksimalkan. Nah, itu nanti harapannya adalah dalam satu musim tingkat kegemburan tanah itu tetap terjaga kawan ya, tetap terjaga, sehingga untuk pembesaran umbi itu lebih leluasa. Kita umbi ini kan di dalam tanah itu dia kan dari ukuran kecil ya, taruh misalnya adalah katak sebesar ini ya, sebesar ini, dia nanti akan melar, berarti kan butuh tanah yang benar-benar gembur. Nah, kalau tanahnya gembur dia melarnya lebih leluasa, ini pun lebih leluasa, sehingga kalau kita tanam katak semacam ini di lahan yang padat tidak kita olah ya, jangan harap bisa dapat 1 kilogram ya, syukur-syukur dapat 2 on, ini pun sudah bagus kawan. Kalau lahannya adalah bantat ya, keras, umbi itu mau melar susah ya, mau melar susah. Nah, oleh karena itu tadi untuk syarat-syaratnya harus terpenuhi. Nah, ini pun kemarin ketika kita tanam ya, tanam menggunakan katak super semacam ini, kita menggunakan jarak kurang lebih 25 sampai 30 kawan ya. 25 ini kita hitung adalah 25 ya. 25 ini kalau umbinya 1 kiloan ini masih aja jeda banyak kawan ya, jedanya banyak. Maka ketika kita tanam menggunakan jarak 25 cm di lahan terbuka, kalau di tempat saya MDPL-nya adalah 350, itu sudah ideal. Kenapa? Karena pada musim panas semacam ini ya, kemarau sudah datang, kemudian hujannya sudah jarang, ini kita tumbuhkan gulma-gulmanya, tidak kita biarkan tercabuti, lahan sini tetap lembab kawan. Ini daunnya masih tumbuh, ini daunnya tumbuh, ini kelembapannya terjaga, sehingga pertumbuhan umbi ini lebih maksimal, hidupnya lebih lama. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana kita target musim tanam yang akan datang. Tidak bisa dikebiah cara Jawa ini dikebiah uyah. Kita tanam katak sekecil ini jarak idealnya berapa? 30 cm. Kemudian kita tanam lagi dari umbi sebesar ini, jarak idealnya berapa? 30 cm. Kemudian dari katak semacam ini idealnya berapa? 30 cm. Tidak. Yang namanya ideal itu adalah sesuaikan dari target yang akan kita capai dalam satu musim. Ya.
daripada kita membuang lahan ya, sia-sia kita gunakan jarak 30 sentinan semacam ini kan gulma akan tumbuh leluasa di sini ya. Cabutnya memakan biaya 1 hektar, olah lahannya 1 hektar, sewanya 1 hektar ya kan. Ini akan membengkakkan biaya. Memang kadangkala kita tidak berpikir semacam itu, tapi ketika kita itu membeli bibit yang relatif lebih mahal ya, relatif mahal lah ya. Karena untuk ukuran biji katak semacam ini dibandingkan dengan biji jagung harganya lebih mahal ini kawan ya. Maka ketika kita beli bibit yang agak mahal, alangkah baiknya kita tanam semaksimal mungkin, seefektif mungkin biar hasilnya juga maksimal ya. Efektif, efisien ya, efektif, efisien. Nah, kemarin juga dipertanyakan ya oleh kawan-kawan, kalau tanam menggunakan biji katak semacam ini ya, biji katak super semacam ini dengan umbi yang ukurannya 1 kilo ya, ukurannya 1 kilo. Ini kira-kira hasilnya akan lebih mana? Kita asumsikan umbi ini kemarin adalah harga 10.000 ya. Kemudian katak ini saat ini contoh misalnya harganya per biji ya, per kilo 200.000, maka per bijinya ada 2.000 rupiah. Berarti ketika kita mengeluarkan kos untuk membeli satu umbi, kita dapat 5 katak kawan ya. Kita dapat 5 katak. Kemudian umbi ya 1 kilo ini kalau kita tanam ya asumsinya bisa mencapai 5 kilo ya, bisa mencapai 5 kilo, tapi syarat-syarat harus terpenuhi. Kemudian ini pun katak sebesar ini kalau kita tanam dalam satu musim bisa mencapai 1 kilo, bisa lebih ya 1 kilo. Itu tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Nah, berarti kemarin kita asumsikan ini dapat 30 katak masing-masing 35 katak, masing-masing katak ini nanti menghasilkan 7 katak ya. Batang pertama 1, batang kedua 3, batang kedua itu ada 3, batang ketiga itu ada 3 ya, batang keempat contoh misalnya ada lagi ya, tapi kita hitung adalah hanya 7 saja ya. Maka kita akan menghasilkan adalah 7 katak dalam satu benih ini ya, berarti kita dapat 35. Yang ini rata-rata kalau kita tanam yaitu antara 8 sampai 12. Ini dapat 5 kilo, ini juga bisa dapat 5 kilo, tapi dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Namun yang perlu diwaspadai oleh kawan-kawan petani ya, yang menanam umbi 1 kilo itu resikonya lebih besar. Kenapa ya? Kenapa? Ini ya, contoh misalnya tanam katak 5 biji ini, yang kena hama 1 masih ada kesempatan 4 ini untuk menjadi 4 kilo atau 3 kilo. Tetapi kalau satu umbi yang kita tanam kosnya 10.000, kemudian dia kena hama, kemudian dia itu seharusnya bisa bertahan hidup sampai 6 bulan, pada usia 3 bulan kena hama, maka umbi yang dihasilkan bisa malah sebesar 2 on. Kenapa ya? Kenapa? Seperti yang kita tahu prosesnya bahwa umbi yang kita tanam walaupun sebesar 1 kilo ini ketika dia tumbuh batang ya, awalnya kan dia tumbuh kuncup ya kan, ya tumbuh kuncup semacam ini, kemudian tumbuh daun ya, umbi ini akan melebur kawan, umbi akan melebur hilang ya sebagai nutrisi pertumbuhan dari batang dan daun. Nah umbi ini akan hilang. Nah ketika dia baru hilang ya, kemudian batang terkena hama, usianya baru 2 sampai 3 bulan terkena hama, maka dia besarnya belum maksimal ya. Masa itu adalah baru masa vegetatif ya, beranjak ke masa generatif. Berarti umbi yang kita tanam ini belum menghasilkan umbi yang besar, kemudian terkena hama, batang berjamur mati, akan menghasilkan umbi hanya sekitar 2 on. Ya, hanya 2 on. Kenapa kok bisa mengecil? Ya tadi ya, karena ini seharusnya usianya bisa 6 bulan, dalam usia 3 bulan dia terkena hama, maka pertumbuhan umbi baru sebesar ini dan kita akan rugi. Kita tanam contoh misalnya 10.000, tapi yang dihasilkan adalah umbi 2 on. Ini akan menjadi rugi. Tapi kalau kita tanamnya katak yang isinya 5 tadi semacam ini, nah kalau kita tanam contoh misalnya yang 2 ini kena hama, yang 3 masih aman, dia bisa masih melanjutkan fasenya menjadi 1 kilo, 1 kilo, 3 kilo. Yang ini oke, lebur hilang karena terkena hama.
Nah, ini adalah perhitungan saya ya, perhitungan saya. Tetapi perhitungan tadi adalah perhitungan manusia, kawan ya, perhitungan manusia, yang mana perhitungan manusia itu tentu masih manusiawi, menghitung menggunakan matematika, menggunakan akal. Sedangkan yang namanya umbi-umbian di dalam tanah itu tidak bisa kita akumulasikan rata semacam itu, tergantung dari pemberian Allah yang maha kuasa. Bisa saja kata yang semacam ini kita tanam dalam satu musim dapat 2 kilo bisa. Kemudian kata yang kita tanam dalam satu musim dapatnya 3 on juga bisa. Nah, oleh karena itu syarat-syarat tadi, ketentuan paling tidak sudah terpenuhi. Nah, setelah terpenuhi maka kita rawat semaksimal mungkin. Kalau sudah kita rawat semaksimal mungkin, jangan lupa untuk berdoa. Semoga Allah meridhai usaha kita. Kalau Allah meridhai usaha kita, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau sudah kun fayakun, maka umbi yang semacam ini ya, dari katak semacam ini, kalau menghasilkan 1 kilo insya Allah terpenuhi, 1,5 kilo terpenuhi, tergantung dari pemberian Allah yang maha kuasa. Tapi berdasarkan pengalaman di lapangan, kalau kita tanam katak sebesar ini, isi 100 dalam satu musim, olah lahan yang gembur, pupuk dasar yang tercukupi, kemudian penanganan gulma tepat waktu, pemberian pupuk susulan tepat waktu, insya Allah kita dapat menghasilkan adalah 1 kilogram. Ya, demikian dulu kawan, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita yang ingin tanam. Kalau target panjenengan itu adalah untuk pembibitan ya, menggunakan bibit kecil-kecil semacam ini, maka alangkah baiknya jangan tanam di lahan yang ideal 30 cm. Maka nanti kita akan membuang luas lahan itu bukan sia-sia, tapi kurang efektif. Karena ada di sebelah kecamatan daerah kami ada yang tanam 2,5 hektar kawan, 2,5 hektar. Setelah saya tanya-tanya kepada yang rawat, itu dalam 2,5 hektar itu isinya hanya 28.000 tanaman. Maka kita mengolah lahannya 2,5 hektar, kemudian pupuk dasarnya 2,5 hektar, bedoli gulmanya juga 2,5 hektar, maka biayanya akan melambung tinggi. Sedangkan umbi yang dihasilkan adalah sejumlah 28.000 tadi ya. Oleh karena itu tentukan jarak tanam kita ya, tentukan jarak tanam yang ideal untuk bibit yang akan kita tanam, sesuaikan besar kecilnya, dan tentu nanti akan menjadi hasil yang lebih manfaat ya, atau umbi yang dihasilkan adalah lebih maksimal. Kalau saya targetnya adalah tanam di lahan terbuka. Karena apa? Karena MDPL kami adalah sekitar 350, sudah layak untuk ditanam di lahan terbuka. Hasilnya sudah kita sampaikan kemarin ya, sama-sama besar batangnya. Yang di lahan terbuka itu dapat sekitar berapa kemarin, sekitar 6 on ya, 6 on. Kemudian yang di lahan naungan itu kurang lebih besarnya hanya 3 on. Dari katak yang ukurannya semacam ini, isi 350 biji dalam 1 kilo ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini hujan masih berlanjut ya, alhamdulillah, berkah Allah. Hujan adalah anugerah untuk kita semua, terutama adalah para petani porang yang memang sangat merindukan guyuran air hujan. Terima kasih, salam hormat dari saya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video yang ada di dalam channel ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, karena ridha Allah adalah yang tentunya kita harapkan. Karena apa? Tanpa ada ridho dari Allah, apapun yang kita tanam tidak akan menghasilkan rezeki untuk kita dan keluarga kita ya. Perbanyak doa, semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.